Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Yulia Alawiyah. Pada video ini saya akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar, yaitu tentang sumber daya alam. Nah, pembahasan kita yang pertama yaitu pengertian dari sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Bio berarti hidup, sedangkan abio berarti tidak hidup. Ingat ya teman-teman. Lalu sumber daya alam hayati atau biotik yaitu sumber kekayaan alam berupa makhluk hidup, baik itu dari tumbuhan maupun dari hewan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati atau abiotik yaitu semua kekayaan alam berupa benda mati yang dapat diambil manfaatnya seperti cahaya matahari, air, angin, dan lain sebagainya. Sekarang kita beralih ke jenis sumber daya alam. Jenis sumber daya alam terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dan yang kedua adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, yang pertama, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, artinya sumber daya alam ini dapat habis atau punah jika terus-menerus digunakan. Contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah hasil tambang seperti minyak bumi, bebatuan berharga seperti berlian, emas, perak, dan lain sebagainya. Karena sumber daya alam ini tidak dapat diperbaharui, maka kita harus menggunakannya secara bijaksana ya teman-teman. Selanjutnya, kita beralih ke sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Artinya, sumber daya alam ini tidak dapat habis atau punah jika digunakan. Contohnya, semua jenis tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, tanah, dan juga air. Sumber daya alam ini bisa diolah kembali dan bisa dimanfaatkan oleh manusia secara terus-menerus. Jadi, perbedaan sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui terletak pada apakah bisa habis atau punahnya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui bisa habis jika kita tidak bijaksana menggunakannya. Sebaliknya, yang dapat diperbaharui akan terus-menerus ada selama kita bisa mengolahnya dengan baik. Lalu, ada pemanfaatan sumber daya alam. Saya akan menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam dalam dua kelompok, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sebagai bahan makanan. Misalnya, tumbuhan seperti padi, jagung, dan singkong sebagai sumber karbohidrat atau palawijaya dan sayur mayur sebagai sumber makanan kita. Untuk hewan, contohnya sapi, kita manfaatkan dagingnya, kemudian susunya. Atau unggas seperti bebek dan ayam yang kita manfaatkan dan olah sebagai sumber makanan. Selanjutnya adalah sebagai pembangkit listrik. Misalnya, cahaya matahari dengan sistem sel surya atau panel surya. Angin, uap, dan air dapat juga dimanfaatkan sebagai sumber tenaga pembangkit listrik. Yang berikutnya adalah sebagai bahan untuk kosmetik. Misalnya, herbal seperti jahe dan daun sirih yang digunakan sebagai obat. Cangkang binatang laut juga bisa dijadikan bahan baku kosmetik. Nah, yang terakhir adalah sebagai bahan pembuatan pakaian. Contohnya, kapas yang kita gunakan sebagai bahan baku pembuatan pakaian yang kita kenakan sehari-hari. Selanjutnya adalah pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama adalah pemanfaatan sebagai bahan bakar minyak bumi. Kita ketahui minyak bumi ini bisa diolah menjadi berbagai macam produk seperti aftur yaitu bahan bakar pesawat, solar sebagai bahan bakar kereta api atau kendaraan besar, dan bensin premium sebagai bahan bakar motor ataupun mobil. Yang kedua adalah sebagai bahan pembuat peralatan. Misalnya besi,
tembaga, nikel, dan logam yang dimanfaatkan sebagai bahan pembuat peralatan, baik itu peralatan rumah tangga ataupun bahan baku kendaraan seperti badan pesawat, badan mobil, dan lain sebagainya. Dan pemanfaatan yang terakhir bagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sebagai bahan pembuat perhiasan. Misalnya, bahan tambang seperti emas, perak, dan berlian yang dijadikan sebagai bahan utama pembuatan perhiasan yang bernilai tinggi. Oke teman-teman, itu dia mengenai pemanfaatan sumber daya alam, baik itu yang dapat diperbaharui maupun yang tidak. Jadi, manfaat dari kita mempelajari materi ini yaitu memberikan kita pemahaman yang penting mengenai berbagai jenis sumber daya yang ada di bumi dan bagaimana cara memanfaatkannya. Dengan pengetahuan ini, kita dapat membedakan antara sumber daya alam hayati dan non-hayati, serta memahami peran kritis keduanya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita belajar tentang pentingnya pengelolaan yang bijaksana, terutama untuk sumber daya yang tidak dapat diperbaharui agar tidak cepat habis dan dapat terus dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Oke semuanya, segitu saja penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.